tapi dek sini. Astagfirullahaladzim, gangguannya luar biasa. Karena di kaki saya nih, pertama kali turun dari mobil jalan gitu sudah kayak orang kesetrum. Barusan saya melihat yang berdiri ini wanita dengan posisi rambut panjang. Mohon maaf Bapak, ada yang pernah melihat penampakan rambut wanita panjang? Dan di dalam rumah ini, di tengah-tengah rumah, saya melihat ada makhluk tinggi besar yang semacam dengan genderuwo. Silahkan dibongkar di sini, ambil linggis, terus. Selesai kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Saya juga bisa ketawa seperti kamu. Saya juga bisa. Assalamualaikum saudaraku semuanya, alhamdulillah kita sudah sampai. Nah, kini sekitar jam 2:30 nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, suwun nggih. Assalamualaikum. Oke. Saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, alhamdulillah ini kita sudah sampai di Tajinan, Malang. Sekarang jam 2:30 pagi. Kita baru sampai di sini karena memang kita di rumah menerima saudara-saudara kita sampai malam juga, sampai jam 11. Ini tadi berangkat malam, sampai sini juga sudah 2:30 pagi ya. 2:30 nih nggih. Mantap lah pokoknya. Alhamdulillah sampai di sini. Kita niatkan untuk datang ke sini, insyaallah untuk mendoakan saudara kita di sini. Tapi di sini, astagfirullahaladzim, gangguannya luar biasa. Karena ini kaki saya nih, pertama kali turun dari mobil jalan gitu sudah kayak orang kesetrum, cek 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 cek. Nah, ini masalah tentang rasa nggih. Saya tidak berharap orang lain merasakan seperti apa yang rasakan. Ini saya menceritakan apa yang saya rasakan. Saya tidak mau menambahi atau mengurangi. Ini yang saya rasakan. Kaki saya itu nginjek tanah ini kayak ada setrume, seperti ada benturan antara saya dan tempat ini. Ada benturannya luar biasa. Terus ini kepala saya agak sedikit kayak orang mabuk.
ngambang gitu. Masya Allah, gangguannya ini luar biasa, dan sungguh ini Masya Allah, benturannya di sebelah sini, mohon maaf sebelah sini, barusan saya melihat yang berdiri ini wanita dengan posisi rambut panjang. Mohon maaf Bapak, ada yang pernah melihat penampakan rambut wanita panjang? Gitu. Sering Gus, sering. Itu namanya gangguan. Allahu Akbar. Dengar nggak barusan? Dengar di atas? Dengar dengan Pak? Iya. Itu bukan hanya sekedar itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini saya tadi barusan melihat di sini ada wanita yang berambut panjang menutupi mukanya, dan tadi sempat melihat saya di sini beberapa kali dari sini seperti tembus ke dalam tembok ini, dan dia berdiri di sini dengan tatapan yang sangat-sangat kosong. Ada yang pernah melihat penampakan ini Pak? Sering gitu. Sini Bapak Ibu, siapa itu yang pernah melihat itu? Tamu-tamu yang datang ke sini itu pernah seperti itu ngomong. Terus teman-teman juga gitu, ada orang ya gitu, tanya-tanya gitu, pernah nggak ada gitu. Kalau kita sendiri nggak pernah lihat secara wujud, nggak, cuman pada saat kita seperti ada yang lewat gitu kita boleh nggak ada gitu, Kelebatan gitu ya, semacam kelebatan gitu. Astagfirullahaladzim. Dan di dalam rumah ini, di tengah-tengah rumah, saya melihat ada makhluk tinggi besar yang semacam dengan genderuwo. Ini demi Allah ya Bu nggih, saya tidak mau jenengan mengada-ada karena itu dosa. Ada yang pernah melihat wujud yang seperti saya lihat tadi, tinggi besar nongkrong di seperti di ruang tamu ini Pak? Anak kami pernah sering seperti itu Gus, tapi waktu itu kan di situ masih ruang tamu sebelum ada pupuk usia itu. Bu, aku lihat ada sosok besar gitu di ruang tamu, sering seperti itu. Malah anak kami sendiri, kalau kami berdua nggak pernah. Perempuan itu pernah. Kalau yang perempuan yang dengan sampaikan pertama itu sering, waktu itu kita masih jualan kelontong itu Gus nih. Ada beberapa pelanggan gitu tiba-tiba, Pak, Bu, nuwun sewu nggih, nggak usah takut gitu. Di sini kok saya lihat cerita seperti yang penjenengan sampaikan tadi itu ada beberapa orang yang seperti itu, yang kebetulan mungkin ya tahu hal seperti itu yang kami nggak ngerti gitu. Iya, dan beliau sudah menyampaikan ke saya kalau intinya beliau itu dulunya meninggal karena kecelakaan, terus setelah itu ada yang mengambil tanah kuburannya, terus ditempatkanlah di sini. Jadi korinya ini yang digunakan untuk mengganggu rumah tangganya panjenengan, sehingga rumah tangganya sering ada masalah, sering ada yang sakit, susah untuk mendapatkan jodoh. Karena ini mohon maaf saya hanya sekedar menyampaikan apa yang saya ketahui, saya tidak menambah dan mengurangi. Apakah di keluarga panjenengan ini ada yang susah jodoh itu mungkin? Kebetulan anak kami yang nomor 2 itu sudah usia 28 lebih, hampir 29 Gus. Itu beberapa kali punya teman dekat gitu, tapi ujung-ujungnya ya ada masalah gitu. Nah, ini ada salah satu dampak dari energi negatif yang ada di dalam rumah ini. Tapi ini bukan berasal dari rumah ini, tapi ada yang menempatkan di sini. Dan yang kedua, sesuatu hal yang buruk apabila ditempatkan pada rumah atau orang, itu juga akan menimbulkan dampak-dampak yang buruk, kejelekan dan keburukan. Contoh, ketika panjenengan saya kasih kotoran ayam aja ndek kepalanya atau ndek badannya, secara otomatis orang pun juga akan tidak mau mendekat ke panjenengan. Entah itu mau bisnis atau mau jualan atau mau usaha, orang juga sungkan. Nah, inilah yang sering terjadi ketika seseorang itu kadang-kadang dilihat kok menjengkelkan,
kok kadang-kadang orang itu dilihat kok menyebalkan, nggak suka, orang lihat nggak suka, nggak disukai semua orang, nggak disukain tetangga, nggak disukain orang lain, nggak disukai atasan. Ini karena ada gangguan yang semacam ini. Nah sebenarnya lalu bagaimana caranya untuk menghilangkan gangguan-gangguan ini? Salah satunya harus mau melakukan sesuatu hal yang baik. Nah kuncinya harus istiqomah melakukan kebaikan itu. Contoh, panjenengan harus puasa bila ruh atau puasa Senin Kamis selama 27 kali. Setelah itu malamnya dirikan sholat malam secara istiqomah. Lebih bagus pakai minyak wangi atau pakai buhur, karena itu adalah sunnah dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti biasa, sebelum saya masuk ke dalam rumah, saya akan mendohirkan dulu supaya tidak menjadi fitnah, nanti dikira settingan atau dikira saya menempatkan sesuatu saya tidak mau. Jadi saya akan menghilangkan dulu gangguannya. Nanti setelah saya hilangkan gangguannya, baru nanti akan saya coba untuk menetralisir hal-hal yang tidak baik. Jadi cara kerja kita itu dengan menggunakan 3 pilar. Pilar yang pertama, kita bersihkan dulu kotorannya. Pilar yang kedua, kita usir lalatnya. Dan yang ketiga, kita pagari atau kita pel, kita bersihkan lah gitu. Karena gini, berapa kali pun kita mengusir lalat, kalau kotorannya itu belum dibuang, ya dia akan balik lagi. Maka yang pertama harus kotorannya dulu, lalatnya diusir, dan nanti dipagari. Nah yang pertama, saya dampak yang paling besar ini masalahnya di sini. Masalahnya di tempat inilah yang paling terbesar yang ada di tempat ini. Saya nggak tahu ada masalah apa. Ini yang dijual ini apa? Mungkin ada persaingan atau mungkin ada yang nggak suka di tempat ini sehingga ada hal-hal yang seperti ini. Di tempat ini saya merasakan getaran hitam yang luar biasa. Astagfirullahaladzim. Saya akan coba untuk mengamalkan sebuah amalan. Nah, amalan ini adalah amalan yang saya dapatkan dari kitab Al-Azkar An-Nanawiyah. Amalan ini untuk menghilangkan gangguan baik yang ada di dalam diri maupun tempat. Panjenengan, saudara-saudaraku, kalau ingin mengamalkan amalan ini, saya persilahkan dan saya ikhlaskan, silahkan diamalkan. Nanti kalau ada pergerakan tangan seperti bergerak sendiri, itu diikuti, jangan dilawan. Karena ini ilmu batin, maka batin panjenengan lah yang akan menuntun pergerakan diri panjenengan. Jadi masukkan kesadaran doriyah ke dalam kesadaran batiniyah. Bacaannya yang terpenting membaca syahadat, sholawat, terus setelah itu Al-Fatihah dan membaca surat Yasin yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hamba memohon ridho dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam rumah ini. Gangguan yang dikarenakan tempat nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun.
fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ketika panjenengan membaca amalan ini, kalau sering di riyadhah atau di khalawati, nanti bukan hanya tangan yang bergerak berasa, tetapi juga ada bayangan-bayangan yang bisa terlihat. Nah, ketika bergerak seperti ini diikuti, Pak, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa seperti kesurupan, insya Allah tidak. Nah, tangan saya tertuju di tempat ini dan saya melihat juga ada seperti bungkusan tanaman yang ada di dalam sini yang memang dikirim dengan melalui kekuatan gaib. Silahkan dibongkar di sini, ambil linggis. Nah, di tempat ini. Astagfirullahaladzim. Untuk semua saudaraku yang ingin mengamalkan, silahkan diamalkan. Yang penting pertama membaca bismillah, yang kedua syahadat, yang ketiga sholawat, yang keempat membaca hamdalah, yang kelima membaca doa, yang keenam membaca surat yasin yang terakhir. Ya, siap. Sambil dalam hati membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Nah, terus. Dibongkar ke dalamnya. Bisa dipinggirkan motornya. Cukup. Sekali ke bawah, Bang, ya. Ini dari pasien. Hanya biasanya ada yang nongkrong di sana itu. Kali-kali ke bawah. Katanya anak sering duduk itu waktu itu. Sering duduk di sini. Dia duduk di ruang tamu itu katanya. Iya. Ambil baca surat Al-Ikhlas, Pak Angge. Dong, dong, dong. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Sekali dulu Pak, agak dalam memang. Amin. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabatum batastum jabarin wa ijabatum batastum jabarin wa ijabatum batastum jabarin wa ijabatum batastum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la quwwata illa billah. Terus sebelah sini kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak sini Bu. Di sini tuh sering nampak seperti ada perempuan itu yang sering itu berambut panjang. Yang sering melihat itu siapa Pak? Sering pas ada teman-teman kesini juga pernah, ada orang dikejar, nggak ada. Itu kan ada rambutnya, rambut tulang, ada rambut, ada tulang. Wis lawas ya. Sangat lama sekali ini. Astagfirullahaladzim. Ada sapu lidi Bu. Jadi memang media-media seperti ini digunakan sebagai ikatan atau buhul gitu, yang biasanya digunakan untuk mengganggu dan mengikat. Kalau ikatannya ini belum dibuang, walaupun diruqyah berapa kali pun juga percuma. Apalagi kalau dipagari, ini yang bahaya. Terkadang belum dihilangkan gangguannya sudah dipagari. Iya. Dan saya lihat juga di sini banyak pagaran, malah akhirnya dia terkunci di dalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ijabatastum batastum jabarin wa ijabatastum batastum jabarin wa ijabatastum pada nas pada atas pada nas nurul salaman malikul jinni wal insi wasyaitani kullu. Allah akbar. Siapa kamu? Kamu siapa? Kamu siapa? Assalamualaikum salam. Saya datang ke sini karena ini saudara saya. Jadi saya datang ke sini untuk mendoakan saudara saya. Saya juga bisa ketawa seperti kamu. Saya juga bisa. Kemana dia? Dia mau kemana? Dia naik ke atas. Oh, suka naik di atas. Iya. Suka naik di atas ya. Biasanya suka di atas. Suka naiknya di atas. Di atas ini tempat siapa, Bu? Wow. Assalamualaikum. Cantik loh kalau nggak nakal.
Namanya siapa? Siapa namanya? Namanya dia ini Lasmini. Di mana tempat tinggalnya? Sebelum di bawah di mana? Terus di sini kenapa? Bukan hanya saya yang di sini. Bukan cuman kamu yang di sini. Ada siapa lagi di sini? Di atas ini itu besar sekali. Siapa itu? Oh, kamu ya takut? Iya. Kalau sama yang tinggi besar itu, berarti lebih kuat yang tinggi besar itu daripada kamu. Yang tinggi besar itu suka sama anaknya yang perempuan. Kalau ada yang suka, dibuat nggak suka. Kalau anaknya suka, nanti ganti anak yang nggak suka gitu. Sama yang tinggi besar itu, disukain sama yang tinggi besar itu. Kamu nggak berani sama dia. Udah lama di sini. Oh, ditempatkan di sini. Untuk apa? Buat sakit-sakitan keluarga ini. Untuk sakit-sakitan. Supaya anaknya itu tidak laku. Jadi intinya jualannya nggak laku, anaknya nggak laku gitu. Iya. Kamu takut-takutin, kamu gangguin. Terus ini yang membuat beliau kalau tidur jadi nggak nyaman, nggak tenang, seperti ada jurang, itu siapa? Di sini bukan saya. Bukan kamu. Yang tinggi besar itu. Sekarang yang tinggi besar di mana? Nggak berani ngeliat. Yang tinggi besar juga udah ketakutan. Ada saya di sini. Marah. Marah kenapa? Kamu datang ke sini. Oh, karena saya datang ke sini dia marah. Marah kok malah lari? Kalau marah suruh sini. Tuh ada suara di ujung lorong sana. Ganti lagi yang masuk. Kamu yang biasa nongkrong di ruang tamu, yang tinggi besar. Iya. Kenapa marah? Kamu masih temanku di sini. Berani sama saya? Berani. Kalau berani coba keluarin semua kemampuan kamu. Iya. Bisa nyentuh saya. Hebat kamu. Ayo keluarin ilmu kamu. Allahumma shalli wa sallim Sayyidina Muhammadin nuridati wa syari sarifi sa'il. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa syari sarifi sa'iril asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Katanya sakti. Katanya hebat. Ngeluarin ajian. Ngambil pusaka. Saya cukup pakai Al-Fatihah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La haula wala quwwata billah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bawa bangsa jin ini ikat di alam malakut. Allahu Akbar. Bangun tidurnya, enggak apa-apa. Amit ya Bu. Allahu Akbar. Dengar suara itu. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syirullah, ta'atullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, semua gangguan, ikatan, penyakit golongan bangsa jin dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, tidak akan mampu menembus asma Allah, perlindungan dari Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
sini sendiri tadi ada banyak sekali yang dari sebelah sana lalu berada di tempat ini. Tapi insya Allah dengan izin Allah sudah saya pisahkan antara tempat mereka dan tempat ini. Insya Allah tidak akan mampu untuk menembus untuk masuk tempat sini lagi. Karena yang dari sebelah sana sendiri itu ada kerajaan jinnya dari golongan jin Abdul Jumud. Yang penting saya minta pemilik rumahnya untuk selalu dzikir, mengingat kepada Allah, dijalankan sholatnya, dan lebih penting lagi utamanya jangan mudah bertengkar. Di masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Karena ketika pemilik rumah ini bertengkar, hawanya panas, nanti akan mengundang dan membuat nyaman bangsa jin. Karena memang bangsa jin itu tercipta dari api sehingga energinya panas. Kalau pemilik rumahnya adem ayem, selalu tersenyum, bahagia, bercanda, itu nanti energi panas ketika berbenturan dengan yang dingin, maka yang panas nanti akan pergi atau akan mati. Jadi kuncinya saya minta rumah tangganya harmonis, bahagia, dan saling memaafkan, saling menghormati, dan saling menyayangi. Dan yang lebih penting lagi dijalankan sholatnya dan membaca ayat suci Al-Quran walaupun satu ayat antara subuh dan maghrib digunakan untuk membaca Al-Quran rumahnya. Itu kunci utamanya, karena ketika rumah itu digunakan untuk membaca suci Al-Quran maka akan terang benderang. Tapi kalau yang tidak pernah digunakan untuk membaca ayat suci Al-Quran akan kelihatan singkelu, peteng gitu. Jadi saya minta keluarganya yang pertama menjaga keharmonisan rumah tangganya, yang kedua selalu membaca Al-Quran walaupun hanya satu ayat atau dua ayat rumahnya antara subuh dan maghrib. Insya Allah akan selalu terjaga. Monggo sekarang saya akan menetralisir. Jadi setelah dihilangkan kotorannya, diusir jinnya, dan sekarang netralisirnya, saya minta medianya bawa ke sini sayang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, setelah tadi yang pertama kita menghilangkan kotorannya dan mengusir lalatnya atau jinnya, yang ketiga ini kita akan menetralisir atau mengepel. Jadi kalau bekas kotoran supaya hilang baunya dan zatnya, maka kita akan pel. Setelah dipel nanti pakai minyak wangi, kasih minyak wangi. Karena sesuatu hal yang wangi itu adalah sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Nanti kita pakai minyak wangi. Minyak wangi adalah sunnah, nggih. Dan yang pertama, untuk menetralisir atau mengepel magari rumah, kita pakai garam merah. Garam merah ini digunakan untuk membersihkan rumah, menetralisir baik itu gangguan yang disebabkan oleh sihir, tempat maupun nasab. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini untuk mandi atau untuk disiramkan di kepala, yang tutup garam hijau, dan semuanya dicampur dengan daun bidara atau daun sid kalau di dalam Al-Quran. Jadi untuk saudaraku yang memesan online atau jarak jauh, cara menggunakannya seperti itu, nggih. Yang pertama garam merah untuk rumah, garam hijau untuk mandi, dan nanti setelah mandi kunirnya dimasukkan ke dalam kelapa muda, degan,
Setelah dimasukkan kira-kira setengah sendok. Setelah itu madunya dimasukkan juga ke dalam kelapa muda atau degan. Setelah itu nanti dibakar dan diminumkan untuk seluruh keluarga. Ini namanya paket ruqyah kesehatan dan ini paket ruqyah keselamatan. Nanti setelah semuanya diruqyah terus disirami dengan minyak. Sekarang satu keluarga berbaris, di mana yang enak dari situ enggak apa-apa. Kita ruqyah dulu. Ruqyah itu bahasa Arab, bahasa Jawanya artinya sembur atau suwuk. Jadi ketika disemburkan, maka yang disembur harus ikhlas dan ridho. Ridho dengan apapun yang Allah berikan, manut kersane Gusti Allah. Nah, karena kalau ikhlas nanti pelepasannya mudah. Kalau ngersulo nanti pelepasannya susah. Jadi ketika saya membantu jenengan, kula nggih suwun nyuwun tulung jenengan bantu saya nggih. Dengan cara ikhlas dan ridho dengan apa yang Allah berikan. Harus sabar dan ikhlas nggih. Dan yang kedua, panjenengan harus yakin atau hakul yakin kalau Al-Qur'an itu adalah syifa. Al-Qur'an itu adalah obat. Intinya ngoten. Obat penyakit medis maupun non medis, menghilangkan semua gangguan maupun ikatan dengan menggunakan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah syifa nggih. Saniki panjenengan ikhlas ridho ikuti bacaan sing kula waos nggih. Matanya terpejam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinin nuriz zati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Hilangkanlah semua gangguan, ikatan penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha, dan rumah hamba. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab, maupun maksiat. Ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain. Penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan, maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah,
dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'un wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan air qadratullah, nur Muhammad, nur Allah, air qadratullah, daun bidara, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghafirli wa li walidayya. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.